eh, hari ini kita kedatangan tamu terhormat, pelaksana tugas Dinas Pendidikan Makassar, Ibu Amalia Malik Hambali. Kita juga kehadiran tamu terhormat, Dewan Pengawas, Koordinator Pengawas Dewan Pendidikan Makassar, Pak Zainuddin Jakah. Benar ya, Pak? Ya. Tajuk Bincang Kota seri 5 kali ini kita membahas soal, tajuknya sebenarnya Rindu Masuk Sekolah. Ini berawal dari curhatan hati para siswa, beberapa siswa, utamanya orang tua, akan aktivitas di sekolah. Beberapa pekan lalu, Dinas Pendidikan Makassar mengumumkan aktivitas sekolah mulai 27 Juli. Benar ya Bu, 27 Juli aktivitas sekolah? Rencana. Oh ya, rencananya. Oke. Untuk membahas selanjutnya tentang aktivitas sekolah ini, kita persilahkan Ibu Amalia memaparkan perencanaan ke depan nanti ini. Silakan Bu Amalia. Ibu Amalia, mic tak tertutup. Oke, ya. Siap. Saya tampilkan PowerPoint-nya ya. Iya. Tampilan PowerPoint. Nanti dibantu dari sini, Bu. Iya, betul. Tampilkan dulu ini. Sini. Tampilkan dulu slide-nya. Minta tolong di ininya untuk share. Untuk share. Ya. Sini. Siap. Ya, bisa. Jangan. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainuddin Jakah, kemudian yang menyusul nanti Pak PGRI ya, Ketua PGRI ya. Ketua PGRI Bu, Sulsel. Iya. Kemudian Tribun Timur, terima kasih sudah membuka ruang untuk kita bisa sharing, berdiskusi pada malam hari ini. Kami akan menampilkan terkait dengan tema Rindu Sekolah. Kami ambil judul Harapan Baru bagi Guru dan Siswa di dalam keadaan kondisi pandemik saat ini. Yang banyak menimbulkan pertanyaan di dalam keadaan seperti ini, yang mana nantinya Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk tahun ajaran 2020-2021 akan dimulai di tanggal 27 MOS, masa orientasi siswa selama 3 hari. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul baik dari guru, orang tua maupun siswa sendiri, bahwa sampai kapan kita bisa belajar di sekolah, sampai kapan libur, sampai kapan kita belajar di rumah. Pertanyaan ini ada 3 yang terus-menerus diwacanakan, baik dari guru sendiri, siswa, dan orang tua murid. Kapan belajar di sekolah? Ini sudah menandakan bahwa mereka itu sudah sangat rindu dengan suasana sekolahnya, sangat rindu dengan teman-temannya, dengan gurunya. Terutama anak-anak didik kita yang akan baru masuk, baik dari tingkat SD, TK, SD, maupun SMP. Kemudian yang dirasakan saat ini, sampai kapan libur? Karena mungkin pembelajaran mereka ini sudah dilaksanakan hampir 4 bulan sampai dengan libur panjang ya. Itu mereka melaksanakan pembelajaran di rumah.
sehingga mereka menganggap bahwa dia libur. Terasa mungkin liburnya ini panjang sekali. Yang biasanya mereka libur itu sebulan, ini dia menganggap dirinya itu libur selama sudah hampir 4 bulan dia libur. Demikian juga dengan guru. Guru merasa bahwa mereka tidak optimal melakukan pembelajaran, sehingga mereka juga menganggap setelah memberikan soal-soal atau materi-materi kepada siswa, mereka menganggap itu dia libur, seperti itu. Sehingga pertanyaan itu juga timbul dari guru. Kemudian sampai kapan belajar di rumah? Ini mungkin karena sudah ada titik kejenuhan mereka yang melakukan pembelajaran di rumah, sehingga tema yang diambil oleh Tribun Timur ini sangat tepat sekali, rindu sekolah. Kemudian slide berikutnya adalah konsep pembelajaran secara daring. Kita ketahui bersama bahwa sudah 4 bulan kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Kita ketahui masih banyak sekali masukan, masalah-masalah yang dihadapi, saran-saran yang dihadapi, bahkan sering kali kita melakukan webinar-webinar baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan tingkat kota, itu selalu masih mencari-cari kira-kira new curriculum bagaimana bentuknya sehingga bisa lebih efektif dan efisien terhadap pembelajaran secara daring. Konsep pembelajaran secara daring ini kita bisa melihat ada 4 faktor yang menjadikan mereka itu menganggap bahwa pembelajaran secara daring ini agak kerepotan. Dia merasa nggak begitu optimal, nggak efisien, di mana kejenuhan yang dirasakan mulai oleh guru dan siswa. Kenapa kami katakan kejenuhan yang dirasakan oleh guru dan siswa? Mungkin karena saat ini yang dilakukan adalah satu arah. Guru memberikan materi atau pelajaran, kemudian siswa tinggal mengambil dari baik itu dari HP-nya sendiri ya maupun dari laptop. Kemudian mereka mengisi pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru atau tugas yang diberikan oleh guru. Bahkan ada juga guru yang mendatangi siswanya dengan memberikan modul kepada siswanya, tinggal siswa mengisi, belajar sendiri, kemudian mengisi dan menyerahkan kepada guru. Seperti itu. Kemudian keterbatasan ruang. Keterbatasan ruang di sini adalah mereka berada di rumah, kemudian gurunya berada di sekolah, kadang juga gurunya berada di rumah, kemudian anak-anak didik itu berada di rumahnya masing-masing. Keterbatasan ruang di sini menganggap bahwa tidak ada interaksi antara temannya, kemudian antara guru dan siswanya. Kemudian pembatasan durasi waktu atau interaksi seperti tadi yang saya sampaikan. Pembatasan durasi waktu ini ada yang membatasi, ada juga yang mengikuti kurikulum yang ada. Ini dilaksanakan di sekolah. Sehingga hal-hal yang menjadi konsep pembelajaran secara daring itu belum optimal dan belum ditemukan yang pas sekali yang dirasakan oleh baik guru maupun siswa itu sendiri. Kemudian penyampaian materi yang tidak maksimal. Penyampaian materi yang tidak maksimal di sini karena kalau secara daring kadang kita karena mungkin semuanya sudah akan menggunakan jaringan teknologi seperti ini, sehingga materi itu kadang tidak maksimal adalah penyampaiannya. Kalau kita melakukan secara daring, itu kadang jaringannya terganggu sehingga materi yang diberikan oleh guru kepada siswanya itu kadang tidak optimal. Kemudian penyampaian materi yang dimaksud adalah bagaimana guru hanya memberikan materinya berupa soal-soal dan modul, kemudian siswa tinggal menjawab, tinggal mengisi. Tidak ada interaksi yang terjadi di antara mereka. Kalau itu dilakukan, kadang hanya melewat telepon, kadang melewat grup WhatsApp, dan kadang juga melakukan Zoom meet. Seperti itu. Kemudian keterbatasan akses internet. Keterbatasan akses internet ini ya membuat siswa itu kadang frustasi. Karena
kadang mereka tidak bisa mengikuti pelajaran atau materi yang pembelajaran yang diberikan karena keterbatasan akses. Kalau kita melihat fasilitas yang diberi yang harus dimiliki, itu tidak semua siswa bisa mendapatkan pelajaran dengan akses internet. Bahkan ada siswa yang sama sekali tidak bisa mendapatkan materi pelajaran karena keterbatasan daripada akses internet tersebut. Kemudian khususnya bagi siswa yang kurang mampu, inilah yang menjadi permasalahan yang paling utama, di mana siswa walaupun kuota itu dapat diberikan oleh guru-guru dengan dana BOS sesuai surat edaran nomor 4 tahun 2020, tetapi ada saja siswa yang kurang mampu itu tidak memiliki sarana prasarana. Handphone atau HP itu pun dia tidak memiliki. Orang tuanya pun masih susah sekali untuk memiliki telepon Android, apalagi untuk semacam kayak komputer atau laptop, sehingga hal-hal tersebut inilah yang menjadi permasalahan dalam rangka pembelajaran secara daring. Semua ini mengakibatkan ya seperti dengan tema dari Tribun Timur, rindu sekolah. Karena kenapa kita katakan seperti itu? Karena mereka menganggap kalau kemarin dia sekolah ya tidak ada permasalahan untuk hal-hal yang kami sampaikan tadi. Kemudian waktu yang terkuras akibat jaringan internet yang tidak stabil. Kita ketahui bersama bahwa jaringan internet karena hampir semuanya menggunakan jaringan internet sehingga memang kadang jaringannya tidak stabil seperti itu. Betul. Kemudian penyampaian materi yang tidak maksimal seperti yang tadi kami sampaikan. Kesediaan kuota internet. Kesediaan kuota internet, jangankan orang yang tidak mampu, orang yang mampu pun dari sisi ekonomi itu merasakan menjadi beban ekonomi keluarga yang di tengah pandemi seperti ini. Kenapa kami katakan seperti itu? Fasilitas sarana dan prasarana. Contoh adalah orang yang mampu memiliki sarana prasarana itu tetap mempunyai keterbatasan. Contoh kita ambil, mungkin dia memiliki laptop, tetapi dia bersaudara 3, laptopnya cuma 1, bersamaan lagi untuk bisa mendapatkan pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh sekolahnya masing-masing. Ini yang menjadi kendala. Walaupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan juga materi pelajaran jarak jauh itu lewat TVRI, tetapi itu pun juga tidak maksimal ya, karena di sisi lain ada yang mempunyai televisi dengan antena yang biasa yang bisa di cover untuk TVRI. Justru kebalikan lagi, bagi orang yang mampu tidak memiliki jaringan untuk TVRI. Karena apa? Mereka menggunakan Indovision, ya, Transvision dan lain-lain seperti itu. Itu lagi menjadi kendala sehingga mereka harus justru mencari lagi tempat yang mempunyai antena biasa, WFH ya istilahnya kalau ya, salah. betul. Hal-hal begitu yang masih menjadi hambatan. Sehingga itu semuanya terkait dengan rindu sekolah. Jadi betul-betul mereka sangat merindukan hal-hal seperti itu. Kemudian pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Ini kami berharap kalau toh ini akan dilakukan, walaupun surat edaran 4 menteri mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka itu dapat dilaksanakan apabila satu kota atau kabupaten atau provinsi itu adalah zona hijau. Walaupun juga zona hijau, masih ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki. Yaitu pertama, apabila dia areanya zona hijau, mereka harus bertahap. Yaitu SMA-nya dulu, kemudian 2 bulan baru SMP, 2 bulan SD, dan 4 bulan baru TK-nya. Toh juga apabila orang tua siswa tidak mengizinkan, walaupun zona hijau menurut surat edaran menteri, 4 menteri itu tidak dipaksakan anak itu boleh tidak bersekolah di sekolah, tetapi melakukan pembelajaran di rumah. Kalau kami berharap kalau toh dengan rindunya mereka untuk bersekolah, hal-hal yang harus diterapkan apabila pembelajaran tatap muka itu dilakukan di masa pandemi ini, yaitu penerapan protokol. Ini wajib dan harus didisiplin. Semua sekolah harus menerapkan ini, yaitu tempat cuci tangannya mereka harus ada,
untuk termogannya untuk pengukuran suhu harus ada, kemudian hand sanitizer iya, dan setiap hari harus dilakukan pembersihan atau penyemprotan disinfektan. Kemudian diatur social distancing dan physical distancing. Social distancing ini kemudian artinya setengah daripada contoh SMP yang jumlahnya 32 itu berarti harus setengah yang harus di setiap kelasnya, sehingga ya mungkin sekitar 14 sampai 15 anak satu kelasnya. Kemudian physical distancing-nya juga harus sangat dijaga. Anak-anak kita yang SD mungkin karena pemakaian maskernya wajib, mereka biasanya saling tukar-menukar, atau mungkin itulah yang harus dicegah. Dan sehingga ketat sekali dari guru-guru untuk bisa memperhatikan social distancing dan physical distancing daripada siswa mereka. Kemudian harus memangkas jam pelajaran. Memangkas jam pelajaran di sini kalau yang normalnya kemarin 6 jam, mungkin dengan keadaan seperti ini pada saat pembelajaran tatap muka harus dilakukan setengahnya, paling nggak 3 jam atau 4 jam kalau untuk SMP. Kemudian memprioritaskan materi-materi yang esensial, dalam arti bahwa tentunya diharapkan ada keragaman daripada kurikulum. Jadi tidak berbeda-beda setiap satu sekolah. Sekarang ini kan mereka belum ada rujukan, belum ada panduan kira-kira materi atau kurikulum apa yang harus diterapkan. Kalau kemarin mereka menerapkan tetap kurikulum yang berlaku. Diharapkan tentunya di masa pandemi ini akan ada kurikulum baru yang bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada sekarang ini. Seperti itulah hal-hal yang membuat mereka dengan penerapan-penerapan yang dialami sekarang ini yang sudah hampir 4 bulan dan bahkan sudah memasuki tahun pelajaran baru 2020, mereka tentunya sudah memang sangat merindukan untuk bersekolah. Apalagi kami melihat nantinya di MOS ini tentunya sangat lain. Masa orientasi siswa yang tentunya dia mulai berkenalan dengan gurunya, mulai berkenalan dengan lingkungan sekolah, dan bahkan dengan teman-temannya, mereka harus melaksanakan secara daring yang masing-masing dilakukan di rumah. Walaupun guru-guru tetap berada di sekolah dan memperlihatkan profil daripada sekolah dan guru-gurunya. Tetapi hal itu yang masih asing bagi anak-anak kita, siswa kita, terhadap model atau cara pembelajaran yang harus diterapkan atau harus dilakukan di dalam keadaan pandemik seperti ini. Sehingga itulah semuanya yang membuat mereka rindu dengan sekolahnya, apalagi anak-anak kita yang sangat rindu melihat. Itu yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa dikembangkan dalam diskusi-diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih banyak Bu, panjang lebar ini. Sangat jelas aturan-aturan yang akan diberlakukan pada saat masuk sekolah nanti. Langsung saja ke Pak Zainuddin Jaka. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sangat senang sekali kami atas nama Dewan Pendidikan, juga Ketua kami menitip salam kepada Tribun Timur atas undangannya, sehingga kami juga sekaligus difasilitasi untuk berdiskusi dengan Dinas Pendidikan, karena selama ini kami agak kesulitan untuk bertemu karena mereka sibuk di dalam pelaksanaan PPDB. Dan ya teman-teman kami juga di Dinas Pendidikan sudah cukup banyak menerima curhatan dalam tanda kutip, ya, yang bisa dikatakan itu komplain-komplain masyarakat di dalam pelaksanaan PPDB, tetapi itu bukan hanya memang di Kota Makassar, hampir di seluruh Indonesia tampaknya seperti itu. Betul. Nah, yang pertama ingin saya memberikan komentar terkait dengan pembelajaran daring dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran tatap muka. Betul. Ya, karena kalau berbicara tentang pembelajaran tatap muka, sebenarnya tadi sudah disinggung juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Makassar kita tidak tahu kapan, karena ketentuannya harus ditetapkan sebagai zona hijau. Ya, saya tidak tahu Makassar ini bergeraknya kemana, tapi kayaknya masih merah gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, untuk kesiapan pelaksanaan pembelajaran daring ini
kami dari Dewan Pendidikan ingin menyampaikan beberapa masukan sesuai pesan ketua kami kepada Dinas Pendidikan. Yang pertama tentunya bahwa kami berharap Dinas Pendidikan membuat kebijakan pemanfaatan dana BOS reguler untuk SD dan SMP dan BOP PAUD untuk TK dan sederajat itu. Nah, mengapa ini penting? Kami sampaikan khususnya kepada Ibu Kadis bahwa di dalam Permendikbud perubahan dari 8 itu, yaitu di 19/2020, memberikan kelonggaran yang sangat luas terkait pemanfaatan dana BOS ini. Nah, tetapi ini sebenarnya berbahaya, Bu Kadis ini. Mengapa saya katakan berbahaya? Karena kita harus menjaga bahwa pemanfaatan itu walaupun dilonggarkan harus dalam batas kewajaran. Nah, batas kewajaran ini bisa menjadi debatable bagi auditor. Nah, oleh karenanya untuk membackup mereka di Satuan Pendidikan itu, perlunya Dinas Pendidikan membuat suatu kebijakan dalam bentuk regulasi, apakah itu dituangkan dalam bentuk perwali ataukah keputusan Dinas Pendidikan. Yaitu bahwa batas maksimal itu misalnya berapa persen. Walaupun dilonggarkan gitu, tapi ini harus dalam batas-batas kewajaran. Nah, kewajaran itu seperti apa? Ini yang harus dilakukan fasilitasi oleh Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan sangat tahu bagaimana caranya menyusun anggaran. Nah, sedangkan di sekolah itu kayaknya ya masih kurang. Nah, khususnya nanti di dalam melakukan review RKS sekolah. Nah, sehingga di dalam fasilitasi juga ini, Dinas Pendidikan bisa melihat sekolah mana yang sudah memberikan dukungan, ya, dukungan di dalam pelaksanaan proses daring ini. Ya, karena juga ada keluhan-keluhan yang masuk kepada kami, guru-guru. Ada sekolah yang tidak peduli mau gurunya punya kuota atau tidak, ya itu urusan guru gitu. Padahal di dalam Permendikbud itu sangat jelas bahwa ini bisa dialokasikan untuk itu. Nah, sehingga nanti kami berharap Dinas Pendidikan mengecek itu, melakukan pendataan, dan mungkin juga bisa sebagai pemberian untuk motivasi siapa yang boleh diberikan reward dan siapa yang harus dipanis sekolah yang tidak menerapkan Permendikbud terkait dengan kondisi sekarang ini. Nah, kemudian juga Ibu Kadis jangan lupa terkait kita bicara dana BOS itu maupun BOP, itu kan hanya untuk reguler, artinya hanya untuk sekolah negeri gitu Bu ya. Nah, tetapi sekarang juga perlu perhatiannya menuju kepada sekolah swasta. Nah, ini gimana metodenya Ibu Kadis ya untuk mereka ini. Nah, khususnya itu juga bagaimana sekolah swasta ini di dalam keterbatasan mereka tetap bisa memberikan dukungan proses pembelajaran. Nah, yang seperti tadi Ibu sampaikan terkait akses internet. Nah, kalau kuotanya tidak ada, gurunya ini gimana? Mereka sekian siswa jumlahnya harus mendistribusi bahan pelajaran itu. Nah, terkait dengan akses internet ini juga tentunya bahwa sekolah itu perlu diberikan khususnya swasta. Nah, saya ada usul Ibu Kadis, mungkin perlu Ibu Kadis melakukan terobosan dalam bentuk inovasi, mencoba melakukan pendekatan kepada DPRD. Nah, ini Ibu Kadis coba memikirkan saja dengan stafnya, kira-kira apa, bagaimana bentuknya, kalaupun nanti mau diajukan ke DPR, kami mungkin melalui ketua kami bisa membantu untuk pembahasannya ini di Badan Anggaran. Yaitu harapan kami bahwa Dinas Pendidikan bisa mencoba mencari alokasi anggaran membantu sekolah-sekolah swasta itu di dalam, walaupun jumlahnya tidak besar, tetapi ini bisa menjadi perhatian bahwa Pemkot itu punya perhatian kepada masyarakat, khususnya di dalam proses pembelajaran daring ini. Nah, sehingga masalah-masalah yang Ibu sampaikan tadi kemungkinan bisa sebagian sudah teratasi begitu.
Nah, tapi kemudian satu ada yang menarik, Bu, tapi ini perlu mungkin mendapat perhatian di paparan PowerPoint Ibu, terkait dengan memangkas jam pelajaran gitu. Nah, tapi ini perlu Ibu perhatikan bahwa kalau ini dipangkas, ini nanti juga menjadi kesulitan guru di dalam mendapatkan pembayaran honorariumnya. Karena di ketentuan Permendikbud bahwa untuk mendapatkan pembayaran honor, salah satu syaratnya yaitu guru harus memenuhi beban mengajarnya. Nah, kalau Ibu kurangi, nah ini bisa-bisa bermasalah lagi gitu. Nah, sehingga mungkin bisa dipertimbangkan tidak mengurangi beban jam pelajarannya, tetapi beban mengajarnya bisa terpenuhi. Atau ya bagaimana nantinya, sehingga ini perlu mendapat perhatian. Jangan sampai ada satu cara tetapi nanti akan mengorbankan guru, sehingga nanti malah menurunkan motivasi ke mereka untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, kemudian PAUD, Bu Kadis. Konsep PAUD itu kan lebih banyak bermain, Bu ya. Ya. Lebih banyak bermainnya. Nah, sehingga kalau ini sebenarnya daring ini dengan model daring kayaknya tidak efektif gitu. Iya. Ya kan? Iya. Bagaimana anak-anak ini bilang, oh kita dikasih pelajaran, mau belajar apa mereka? Padahal ketentuan juga dilarang terlalu banyak belajar gitu. Mereka memang harus lebih banyak bermain. Nah, sehingga ini perlu juga dipikirkan oleh Dinas Pendidikan bersama-sama kita, kira-kira apa yang lebih efektif gitu, sehingga ini bisa berjalan, karena ini agak spesifik dan unik untuk PAUD ini gitu. Nah, itu untuk daring itu. Nah, sekarang saya izinkan saya mau masuk ke nanti dalam persiapan pembelajaran tatap muka siswa. Mudah-mudahan Kota Makassar sudah mulai landai dengan program Pak Wali, nah sehingga juga kita berharap tidak akan lama masuk ke zona hijau. Nah, di dalam rangka ini sebelum masuk ke zona hijau tentunya juga sudah mengantisipasi melakukan persiapan. Nah, saran kami dari Dewan Pendidikan yang pertama itu Ibu Kadis, perlu Dinas Pendidikan melakukan pendataan terkait dengan persyaratan penerapan pembelajaran, yaitu yang Ibu Kadis tentu sudah baca, menyangkut daftar periksa terkait protokol itu. Apa sekolah mana yang kira-kira kalau nanti sudah masuk zona hijau mereka benar-benar siap? Ya, sudah siap. Nah, sehingga data ini dibutuhkan Pak untuk bahan juga mungkin ke Pak Wali, Pak kami ini sekolah ini. Nah, sehingga nanti memotivasi sekolah lain untuk mempersiapkan itu. Kalau misalnya sudah dapat satu yang memenuhi syarat, bisa disampaikan ke sekolah lain loh, ini loh bisa contoh sekolah ini. Gitu. Nah, kemudian juga yang terkait juga Ibu katakan, walaupun sudah sekolah mau, satu pendidikan, guru orang tua siswa tidak mau. Nah, sehingga ini juga diperlukan suatu tindakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu mungkin secara kecil-kecilan gitu, Ibu membuat bisa mungkin bantuan juga dengan tribun, jajak pendapat gitu Bu, ke orang tua siswa. Ya. Nah, sehingga ini ada dasar argumentasi Ibu bahwa loh ini orang tua yang mau gitu, bukan kami gitu. Ya karena mungkin pikiran orang tua, loh sampai sekarang ini kan Pak belum kita ada dengar anak-anak terkena COVID gitu. Ya, karena mereka kuat sekali imunnya gitu. Beda memang kalau orang tua gitu. Nah, sehingga apa bisa juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, sehingga perlu dukan data jajak pendapat terkait orang tua gitu. Ataukah Ibu meminta kepada sekolah-sekolah membagikan kuesioner kepada seluruh tuanya untuk mengisi apa tanggapan mereka gitu. Dari dasar itu menjadi kebijakan wali kota nantinya. Ya. Nah, kemudian terkait dengan semuanya ini sekali lagi mohon nanti ini masukan juga bagi kami Dewan Pendidikan di dalam, karena Ibu mungkin kadang-kadang ingin bergerak cepat di dalam membuat regulasi, Ibu tolong benar-benar memerhatikan hierarki perundang-undangan. Ya. Jangan sampai Ibu di dalam membuat kebijakan itu membuat norma baru yang bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi gitu. Ini bisa berdampak berbahaya gitu.
Nah, di kesempatan ini juga Ibu Kadis ada beberapa masukan, nanti mungkin khususnya panitia penerima PPDB, jalan-jalan ngecek-ngecek ke sekolah, walaupun ini jangan ketahuan baru Dinas Pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan semacam sidak lah begitu. Nah, terkait dengan pendaftaran ulang ini Bu, ini banyak laporannya masuk. Nanti mungkin teman-teman yang dapat itu di sana. Ini penyampaian terakhir harapan dari kami mewakili orang tua. Saya kira sementara itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pak Jaga, banyak masukan untuk Ibu Kadis, banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita harap bersama dapat menjadi bermanfaat bagi guru maupun murid itu sendiri. Ya. Ibu Amalia, apa ada dari sekian banyak penjelasan yang tadi kita paparkan terkait protokol kesehatan, jam waktu masuk sekolah maupun kurikulum baru, ini apakah persiapan itu sendiri sudah ada di sekolah? Maksudnya, walaupun sistem daring tetap diterapkan, apakah persiapan protokol kesehatan ini sudah ada di sekolah-sekolah? Contohnya, wastaf tempat cuci tangan. Ini kan baru beberapa sekolah mungkin yang memilikinya, dan hanya beberapa sekolah yang memiliki fasilitas itu. Terima kasih Pak Yakan. Ada beberapa yang menjadi pertanyaan buat kami, terutama mengenai dana BOS. Dana BOS itu memang kalau kita lihat di surat edaran dan diperkuat lagi di surat edaran 4 Menteri bahwa penggunaan dana BOS itu dapat dilakukan untuk pembiayaan kuota, baik negeri maupun swasta yang mendapatkan dana BOS itu dapat digunakan untuk biaya kuota. Kemudian mengenai bagaimana supaya tidak menjadi salah ya, memang mereka harus tindak lanjutnya mereka harus melakukan penyesuaian dengan melakukan usulan perubahan di RKS mereka masing-masing, sehingga mereka harus bisa berhitung berapa penggunaan mereka untuk sampai di Desember 2020. Itu sudah disampaikan dan sudah dilakukan oleh semua sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Cuman memang kendalanya tidak akan bisa memenuhi seperti apa yang diharapkan, sehingga kami dan mencoba untuk bisa mengajukan usulan kepada gugus tugas khususnya di tingkat Kota Makassar maupun tingkat provinsi, karena keterbatasan untuk proses pembelajaran jarak jauh ini paling sangat sulit dilakukan adalah siswa-siswa kita yang masuk di jalur afirmasi ya. Mereka kan masuk kita menganggap bahwa mereka adalah masuk dalam program prasejahtera, sehingga untuk kesulitan dalam hal kuota maupun sarana prasarana itu sangat sulit mereka bisa dapatkan. Walaupun di dana BOS itu bisa digunakan, masih sangat-sangat keterbatasan untuk bisa mengcover semuanya saudara-saudara kita atau anak siswa kita yang kurang mampu. Sehingga semoga ini setelah kita diskusikan bisa dilakukan walaupun masih zona merah, kita melakukan persuratan ke gugus tugas. Kalau itu mendapatkan persetujuan, kami berharap bahwa anak-anak siswa kita yang masuk jalur afirmasi maupun anak siswa kita yang termasuk kategori program prasejahtera itu bisa melakukan pembelajaran di sekolah, tapi dengan penggunaan atau memberlakukan ketat protokol kesehatan, sehingga yang lainnya itu bisa bersekolah di pembelajaran dilakukan di rumah.
sehingga shift itu bisa kita berlakukan. Shift itu bisa dilakukan khusus untuk afirmasinya di sekolah atau maupun bergantian. Cuma kan kendalanya memang dari segi sarana prasarana fasilitas itu untuk jalur afirmasi ini agak-agak susah. Kemarin kami sudah mencoba mendiskusikan dengan Bapeda, kira-kira apakah bisa dilakukan di daerah pemukiman yang padat dan yang kita anggap daerah yang kurang mampu, di situ dipasang seperti kayak hotspot. Hotspot itu berfungsi pada saat jam-jam sekolah, artinya jam pelajaran dilakukan. Setelah itu dimatikan sehingga tidak dipakai oleh masyarakat, ya, tidak dipergunakan oleh masyarakat. Itu sementara kami ajukan ke Bapeda, apakah ini bisa di-cover, dan itu dilaksanakan oleh Infocom, ya, sebagai tugas, ya, opsi mereka untuk bisa memfasilitasi kami mengadakan hotspot beberapa titik hotspot yang bisa dilakukan pada masa pembelajaran saja, sehingga pada saat selesai pembelajaran itu dimatikan. Kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jaka, memangkas jam pelajaran. Kemarin di surat edaran 4 Menteri itu memang dikatakan bahwa lebih banyak pemberlakuan pelajaran itu secara edukasi yang terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan COVID, bagaimana mencegah penyebaran COVID itu sendiri. Sehingga di situ juga dikatakan dana BOS itu dapat digunakan untuk guru-guru yang tenaga honor. Ya, kalau kita lihat memang pemberlakuan peraturan itu adalah menghitung berapa jam pelajaran yang harus dipenuhi sehingga sertifikasi guru juga tidak berkurang. Tetapi kami sudah koordinasikan dengan kementerian dan sementara lagi dibuat regulasinya dalam rangka pandemi, karena hal-hal yang terkait kenapa kami ajukan tadi bahwa pemangkasan jam pelajaran terkait dengan kuota, terkait dengan fasilitas sarana prasarana yang sangat menyulitkan siswa dengan model pembelajaran jarak jauh. Hal-hal tersebut itulah yang masih juga pemerintah pusat menjadi pertimbangan. Tapi sementara ini kami mencoba merangkum hasil rapat koordinasi kita dengan kementerian bahwa pembelajaran ini diefisienkan secara lebih efektif dan efisien dengan melakukan pembatasan jam pelajaran. Di lain pihak, seperti apa yang disampaikan Pak Jaka, itu juga sudah menjadi catatan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai saat ini memang pemerintah pusat juga belum memberikan panduan atau rujukan bagaimana model new kurikulum yang baru di dalam keadaan pandemi seperti ini. Karena baik dari sisi Kementerian model pembelajaran maupun juga mutu daripada bagaimana guru maupun pelajaran materi pelajaran itu masih saat ini setiap hari kami melakukan summit dengan kementerian yang sampai ini katanya sekarang sudah masuk di dalam kajian penelitian dan pengembangan di Bappenas. Jadi memang sampai saat ini memang belum ada yang patennya bagaimana sih model new kurikulum dalam keadaan pandemi. Memang desakan-desakan sangat banyak sekali dari stakeholder dunia pendidikan kepada kementerian pemerintah pusat terhadap new kurikulum yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga sampai saat ini memang masih dilaksanakan kurikulum yang berlaku karena belum ada new kurikulum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian mengenai pertanyaan tadi tentang sistem PAUD, ya, PAUD bermain, ya betul.
Betul sekali, kita ketahui bahwa sebenarnya kan intinya pada saat di PAUD itu ya anak-anak bagaimana bisa bersosialisasi, bisa bermain, tetapi materi-materi yang diberikan dari pemerintah pusat terkait dengan pandemi ini berupa video-video atau film-film yang sifatnya edukasi, yang sifatnya memberikan semacam kayak game, permainan. Seperti itu sekarang ini. Ada materi yang sudah diberikan dari pemerintah pusat, dalam keadaan pandemik mereka tetap harus di rumah karena kesehatan yang paling utama. Kalau untuk PAUD dan TK memang sangat-sangat ketat sekali untuk bisa mereka bersekolah. Sehingga materi-materi yang diberikan itu memang terkait dengan edukasi. Lebih banyak seperti ke situ. Itu ada materinya. Kemudian mengenai bagaimana apabila penerapan ini, pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sejak keluarnya Perwali nomor 31 kemarin tahun 2020, kemudian Perwali yang baru nomor 36 tahun 2020, kami sudah melakukan pertemuan dengan Ketua MKKS dan MK3S Sekota Makassar dan juga sekolah swasta. Kami sudah melakukan virtual untuk mempersiapkan apabila pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan. Sehingga semua sekolah wajib, tidak ada percontohan, wajib mereka menyediakan beberapa, yaitu pertama mereka harus menyediakan tempat cuci tangan di setiap kelas, depan kelas, itu wajib menyediakan. Kemudian harus ada pengukuran termogan, kemudian harus ada tahapan untuk social distancing-nya pada saat mereka masuk ke sekolah, ke kelas, kemudian wajib menyediakan bujang kantor untuk melakukan penyemprotan sebelum anak-anak didik kita masuk ke kelas, kemudian hand sanitizer wajib ada di dalam setiap kelas, kemudian dilakukan social distancing, dan anak-anak wajib membawa bekal makanannya dari rumah. Kantin tidak boleh dibuka karena rawan dalam hal penyebaran. Masker sangat wajib untuk digunakan. Itu seperti itu. Hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan itu menjadi kewajiban dari semua sekolah harus menyediakan. Sebelum pembelajaran ini dibuka, sekolah itu sudah harus ada. Dan sampai saat ini kami sudah melakukan peninjauan beberapa sekolah, walaupun kita tahu bahwa 314 sekolah yang ada untuk SD-nya, kemudian SMP-nya 55 untuk negeri, sedangkan untuk swastanya SD-nya itu kurang lebih 140-an, kemudian sekolah SMP-nya itu kurang lebih berapa ya, 20-an kalau nggak salah ya. Saya lupa. Datanya saya lupa ya. Nanti aja ini saya agak hafal. Itu sudah wajib miliki, harus disiapkan oleh semua setiap sekolah. Seperti itu. Kalau terkait dengan regulasi PPDB, juga pelaksanaan PPDB, kami perlu sampaikan pada kesempatan ini, Pak, bahwa kalau dikatakan PPDB keberhasilan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2020, kami perlu sampaikan PPDB 2019 hanya 70 sekolah yang melaksanakan secara online. Kemudian di tahun 2020 ini wajib semuanya sekolah harus melaksanakan PPDB secara online. Sehingga dari 314 SD ditambah 55 SMP wajib dilakukan secara online. Sehingga kalau kita melihat lalu lintas jaringan internet itu pasti sangat padat. Karena bukan kami mengelak, enggak, tetapi kenyataannya memang tidak hanya PPDB yang menggunakan jaringan tersebut, jaringan internet, tapi hampir semua orang di dalam keadaan pandemik ini menggunakan, sehingga memang terjadi keterlambatan, agak susah mengupload. Kemudian yang kedua adalah aplikasi. Aplikasi dari kementerian ini khusus diberikan untuk SD dan SMP dalam keadaan pandemik. Sehingga semua data itu di sistem itu, aplikasi itu adalah berpatokan dari data Dapodik. Kalau ada hal-hal, contohnya
lintangnya, bintang dan bujurnya itu tidak sesuai, bahkan ada yang terlempar karena pertama data dapodiknya tidak lengkap, dalam arti alamatnya. Kalau alamatnya tepat pada saat pengisian dapodik itu, secara otomatis di sistem itu muncul. Ini sistem dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau alamatnya tidak lengkap, itu akan dilakukan perbaikan oleh operator sekolah. Kalau juga dia error, ada bahkan titiknya 0, karena kakak alamat rumah yang dimasukkan didaftarkan dalam data dapodik itu berbeda dengan kakak yang dilakukan pada saat pendaftaran. Jadi memang ada beberapa yang bisa menjadi bahan evaluasi kita nantinya di PPDB akan datang. Mudah-mudahan ya pandemik ini bisa berakhir ya. Amin, Tapi amin. walaupun pandemik ini hilang, berakhir, kita berharap bahwa sistem pelaksanaan PPDB itu bisa dilakukan secara online. Saya tidak ini, tetapi kami melihat aplikasi yang diberikan oleh kementerian itu sangat safety. Tetapi memang infrastruktur kita kemarin itu memang agak sempat down karena masyarakat kita pada saat hari-hari pertama jalur non sonasi maupun jalur sonasi begitu banyak, semuanya berlomba-lomba untuk mulai mendaftarkan anaknya di hari pertama kedua. Jadi memang sangat-sangat sulit. Ada yang lolos ya sekitar 5% yang bisa lolos. Tetapi semuanya yang sempat masuk dalam pendaftaran walaupun belum sempat diupload, kami akomodir semuanya. Baik itu secara offline maupun secara kita melakukan permohonan kepada Pak Wali Kota untuk dilakukan perpanjangan untuk bisa mengakomodir orang tua yang ingin mendaftar. Jadi semuanya yang sudah terdaftar itu semua kita akomodir dan dilakukan verifikasi. Tetapi kami akui bahwa banyak ya karena itu kesiapan kita tidak siap dalam keadaan pandemi ini yang harus secara full online. Walaupun dilakukan pendaftaran offline kemarin, kita membantu masyarakat, tapi tetap harus kita masukkan, daftarkan di aplikasi tersebut. Karena kalau tidak, akan secara otomatis mereka tidak terdaftar. Karena semuanya pengumuman di situ semua dilakukan melalui web. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas segala penjelasannya. Sedikit lagi Bu, terakhir bisa berikan gambaran sedikit di tanggal 27 Juli itu aktivitas pertama kali sekolah, apa-apa saja nanti kegiatannya siswa dan guru? Jadi di tanggal 27 itu semuanya serentak ya, SD dan SMP akan melakukan masa orientasi siswa, pengenalan, tapi semuanya sistem daring. Di situ kami tidak mematok modelnya seperti apa, semua inovasi dan kreativitas dari masing-masing sekolah yang akan melakukan. Kalau untuk TK dan PAUD, masing-masing sekolah, apakah mereka mulai membuka di tanggal 27 itu juga, ataukah mereka nanti akan melakukan penundaan, atau mereka melakukan penerimaan dan perkenalan itu masing-masing yang menentukan adalah TK atau yayasan mereka masing-masing. Seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Bu, lagi-lagi terima kasih banyak. Pak Jaka, sebelum saya tutup Pak Zainuddin, apa ada sedikit masukan? Baik, terakhir untuk harapan kami ke Dinas Pendidikan, ada yang menarik disampaikan oleh Ibu Kadis terkait dengan pengadaan hotspot di beberapa titik gitu. Nah, saran saya Ibu Kadis, mungkin perlu Ibu Kadis membuat telang staf kepada Pak Wali untuk meminta kepada Dinas Kominfo menyiapkan hal ini. Terkait penganggaran nanti kami mungkin bisa backup di DPRD. Dari Dewan Pendidikan ya, iya Pak. Baik, saya kira itu pesan kami, sehingga ini benar-benar sangat membantu para orang tua siswa. Iya, betul. Ya. Baik, saya kira demikian harapan kami yang terakhir sampai kepada Dinas Pendidikan. Terima kasih. Baiklah, penonton Bincang Kota seri 5, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Ibu Amalia Malik, terima kasih banyak Pak Zainuddin. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu,
panjang umur, dan semoga agenda sekolah berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.